Syai apa dulu kita? Ada bang. Ya bang. Mana? Kalau tutup kamera, zoom kamera. Abis ini aku telepon main kita ya. Oke. Tutup Skype. Singgal sumpah. Main YouTube apa ini? Udah direkam nih, Riz? Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik. Ayat ikhwah, kaifa halukum jami'an? Apa kabar semua? Alhamdulillah bi khair. Iftahu kullu videokum, buka semua videonya ya. Nah, ini Ustaz ada videonya nih ya, Ustaz request nih hari ini. Supaya antum dapat melihat Ana ya. Nah, nggak pernah sebelumnya kan? Putus-putus? Enggak. Putus-putus suaranya, berarti sinyal antum aja. Yang lain putus-putus juga? Enggak. Enggak kan? Nah, طيب أيها الأخوة سنواصل درسنا للمادة الحديث بالموضوع باب المسح على الخفين. نعم الآن موضوعنا باب المسح على الخفين. طيب أين وصلنا يا إخوة? Sampai mana kita? Terakhir semalam. Sampai yang kedua ya. Penjelasan tentang imamah ya. Belum selesai semalam yang kedua kan? Belum saya jelaskan tentang imamah gimana kan? Udah? Udah apa belum? Tunggu Ustaz. Nah, Sultan Dandi masih ngambil buku dia. Ya, baik ikhwah. Jadi Anda ulangi aja semalam penjelasan yang kedua ya. Buka catatan antum coba. Buka catatan yang semalam. Ma yukhadhu minal hadis. Apa-apa saja ya yang bisa diambil dari hadis ini. Oke. Kalau antum sudah buka bukunya, ya akan Ustaz bacakan ulang. Ya. Atau antum mau beli bukunya ini dia rujukannya. Nah, ini nampak ya? Nih. Nih. Belum, mana tandai belum? Ya. Nomor 2 ya. Al-mashu ala khuffaini ba'da al-wudu'i min al-baul, ya. Membasuh kedua sepatu. Ya, kedua bagian atas sepatu. Nanti anu saya kasih tahu. Siapa tuh berantem pula? Nanti kan Biknya yang berantem dulu. Iya, berantem pula sini orang ini. Ya, ulangi ya. Al-mashu 'ala khuffaini. Al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-wudu'i min al-bauli. Membasuh kedua sepatu di bagian atas kedua sepatu setelah wudu ketika kita melakukan kencing ya. Wa thabatul mashi 'ala al-khuffaini wa 'ala imamati min kulli hadatsa asghara fi ahadits katsirah. Ya, dan juga telah ditetapkan bahwasanya membasuh bagian atas kedua sepatu sebagaimana membasuh juga bagian atas dari imamah. Baik, Anda akan jelaskan imamah. Ini ada yang nanya sama Anda setelah selesai pelajaran ya. Anda bilang insyaallah Anda jawab minggu depan. Baik. Imamah ya ikhwah, ya imamah adalah
kain yang dipakai ya oleh orang-orang Arab ya ataupun juga kita non Arab boleh memakainya ya, itu yang menutupi seluruh kepala. Ini yuqawwirul imamah, yang dia mengitari seluruh kepala dan ikatannya itu sampai ke leher seperti ini, dari sini dia. Nah, seperti itu. Sorban. Ya, sorban atau kita katakan di Indonesia sorban ya. Ya, seperti itu. Lalu Ustadz, ya, bagaimana kita membasuh imamah? Ya, sebagaimana kita membasuh khuf. Ya. Jadi seperti ini dia. Kalau antum ini ibaratnya atas bagian sepatu ya, ini nampak ya. Ini kan antum basuh seperti ini. Sep gitu kan. Antum membasuh imamah pun seperti ini. Stop. Nah, seperti itu dia. Kalau antum pakai imamah, Ustadz, apakah sama imamah sama peci? Tidak, ya. Antum kalau pakai peci nggak berlaku. Dibuka pecinya, baru antum basuh sebagaimana antum basuh untuk berwudu, ya. Tapi kalau antum pakai imamah, tidak apa-apa, tidak dibuka, ya. Tapi antum basuh bagian atasnya. Timbul lagi pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya rambutnya ada terlihat gimana? Misalnya antum pakai imamah, bagian depannya seperti ini. Ya, ada sedikit gini. Ini misalnya pakai imamah ya. Ini imamahnya antum basuh, rambutnya juga antum basuh. Jadi kalau imamahnya masih menampakkan sebagian dari kepala gini ya, ini tetap dibasuh yang bagian ini. Dan imamahnya juga dibasuh. Tapi kalau imamahnya menutupi semua gini ya, ini contoh ya, bukan yang Ustaz pakai imamah, enggak ini peci ya. Nah, nutupi semua gini cukup membasuh imamahnya. Seperti itu dia. Ya. Jadi kalau masih ada yang tersisa misalnya, ini misal ya, antum pakai imamah, ini jambangnya nampak. Nih, ini jambang nih. Gimana nih? Cuman nunjuknya terbalik ini. Nah, ini ya. Ini jambangnya nampak, antum basuh tetap. Kalau imamahnya nggak menutupi. Seperti itu dia. Ya, jadi kalau imamahnya tidak menutupi, ya kalau misalnya tertutup semua imamahnya, baru antum cukup basuh bagian imamahnya saja tanpa membasuh bagian yang lain. Tapi kalau ada misalnya terlihat itu dari rambutnya imam itu wajib antum basuh juga. Seperti itu ya, Pak. Pengkhususan untuk imamah ini ya. Jadi imamah pun boleh dibasuh saja. Jadi timbul juga pertanyaan, Ustadz, kalau bagi ibu-ibu, perempuan, ya kakak-kakak, jilbab boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, boleh. Jawabannya boleh. Jadi kalau misalnya nanti di perjalanan, ya, ketika sudah berwudu, ketika di situ kesulitan, ya, untuk perempuan untuk berwudu, maka boleh tidak memakai jilbab, cukup tidak melepas jilbab, cuma membasuh bagian atas jilbabnya saja atau kerudungnya saja. Seperti itu dia. Dan ini berlaku kalau jilbab dan imamah ketika safar. Ketika safar ya. Nah, kalau bagian khufain semalam kan Ustaz katakan di bagian pertama ya. Boleh untuk safar dan tidak safar. Untuk safar sebanyak apa? Ya, 3 hari dan 3 malam. Kalau kita misalnya mukim, banyak 1 hari dan 1 malam. Adapun untuk imamah bagian atas dan juga jilbab atau kerudung ini berlaku ketika safar. Dan untuk perempuan memang kesulitan memang melepas kerudungnya, seperti misalnya tempat wuduknya ya banyak dilihat laki-laki ya. Lalu memang jilbabnya sulit seperti ikatan yang gini ya kan, perempuan itu kan ada yang jilbabnya gini-gini entah apa kan, ya. Itu diperbolehkan hanya membasuh bagian atas kerudungnya saja. Jadi berwuduk sebagaimana wudhu biasa gitu kan, antum kumur-kumur ya, istinsar, membasuh muka, terus membasuh tangan hingga siku. Pas bagian kepala dibasuh ini aja. 1 kali aja. Kalau laki-laki Kalau laki-laki yang pakai imamah, kalau pakai peci enggak, pecinya harus dibuka, lobenya harus dibuka, tetap berwuduk sebagaimana biasa. Kalau antum pakai imamah, misal antum ya mau pergi ke Danau Toba ya, safar antum dari Medan nih, antum pakai imamah mau ke Danau Toba, antum mau ceramah, antum mau jalan-jalan ya, antum pakai imamah, ya antum rupanya sholat di tebing ya kan, nggak apa-apa antum nggak buka imamahnya, cuma dibasuh aja. Tapi kalau pakai peci jangan ya. Nanti antum sama orang tua antum kan, kok nggak dibasuh kepalanya? Iya kata Ustadz pakai imamah nggak apa-apa mak. Padahal imamah sama peci itu beda ya.
Imamah itu sorban gini yang diputar-putar ya. Kalau ini peci wajib dibuka. Jangan antum jadi anak kira menyesatkan antum ya. Jadi wajib dibuka seperti itu ya. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Jelas ya case yang nanya semalam. Kalau Mana telinga case? Ustaz, kalau Mana? telinga Ustaz. Imamah itu menutupi telinga? Enggak yang ibu-ibu. Enggak. Kalau nggak menutupi telinga, telinganya dibasuh. Kalau Telinganya yang dibasuh. menutupi Ya, telinga dibasuh tetap. Pakai imamah itu memang pada umumnya orang pakai imamah itu telinganya tertutup ya, kepalanya tertutup seperti itu dia. Nah, ada yang mau sebagaimana orang pakai jilbab kan telinganya ditutup, nggak mungkin pakai jilbab di sini dibolongi khusus ke telinga ya. Nah, enggak seperti itu kan. Oke. Pakai telepon juga Ustaz. Coba lagi. Coba kalau tanya ketik aja lah, Anda nggak tahu siapa yang nanya soalnya, ketik aja ketik. Nah, mau nanya ketik. Anda kasih 5 menit sebelum kita lanjut pelajarannya ya. Atau ada lanjutan pembahasannya dalam yang nomor 2 ini. Atau cukup lah ya. Ya, baru kita masuk ke babun fil madi wa ghairihi. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Kalau mau tanya ketik, silakan. Kalau ngomong Anda nggak tahu siapa yang ngomong, ya banyak di sini antum. Suaranya kan mirip-mirip. Ustaz, ujung sepatu sama kaos kaki sama aja, Ustaz, sama, ya, sama. Kalau pakai imamah atau jilbab, usap telinganya gimana? Enggak, imamah itu dia nutupi telinga. Kalau orang pakai jilbab ya nggak usah diusap telinganya. Ya ini untuk case ya. Imamah nutupin telinga Ustaz. Ya imamah itu nutupi telinga, nak. Ini jadi imamah itu gini, sampai ke leher. Sorban ya. Kalau misalnya dia nggak nutupi telinga, misalnya itu pakai imamahnya yang nggak nutupi telinga gini misalnya ya, nah itu basuh telinga dengan air, bagaimana berwudu gini ya. Kalau nggak nutupi telinga. Tapi kalau kalau jilbab case ini ya. Kalau jilbab usap telinganya gimana? Ada orang pakai jilbab nampak telinganya? Kita tanya dulu. Nggak ada, cukup dibasuh ya. Enggak ada Ustaz. Oke. Ustaz, kalau misalnya kita pakai masker, habis itu ditutupi imamah, maskernya payah dibuka. Kayak mana, Ustaz? Enggak, masker wajib dibuka ya. Jadi keringanan dalam syariat hanya khuf, ya bagian kaki, sepatu, dan bagian kepala. Nggak ada keringanan pada bagian muka. Wajib dibuka. Gunting. Ya, nanti pakai masker yang lain lagi. Ya. Jadi kalau bagian muka, tidak ada keringanan dalam syariat. Kalau bagian imamah, itu bagian kepala dan bagian kaki. Ya nggak mungkin Ustaz contohkan ya, Ustaz naikkan kaki ini payah ya ke meja, ya. Baik, seperti itu dia ya. Alif harfi hakim. Oke, sudah terjawab ya case ya. Orang pakai jilbab tertutup semua kupingnya. Kalau enggak namanya nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, nampak kupingnya masih nampak auratnya. Perempuan itu auratnya dari mana rupanya? Apakah kuping nggak termasuk aurat? Termasuk. Ya, termasuk. ya, Ustaz. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Halas ya? Ya. Wa 'alal imamati min kulli hadatsin asgharin fi ahadithi katsiratin. Ya, tapi ini berlaku ya mengusap imamah dan kedua sepatu tadi, kedua atas sepatu berlaku pada hadas-hadas kecil sebagaimana yang Ustaz jelaskan minggu lalu ya. Hadas kecil dari hadas-hadas yang banyak. Jadi udah tahu kan bedanya hadas kecil sama hadas besar? Udah tahu kan? Ya, hadas kecil itu sudah saya jelaskan, kencing, buang air besar, kentut, apalagi nah, seperti itu. Hadas besar itu keluarnya sperma, mimpi basah, haid untuk perempuan ya, melahirkan, nifas, seperti dia. Amal hadithul akbar wajibul lil ghusli kal janabati fala yakfi fihi al mashi 'ala al khuffain. Ini tulis ya. Tulis lanjutannya. Lanjutan yang semalam. Masih nomor 2. Adapun hadas besar ya. Ayo Rizik Apip, jangan ngelamun Rizik. Tulis lanjutannya. Adapun hadas besar ya. Adapun hadas besar diwajibkan mandi junub. Diwajibkan mandi junub dan tidak cukup padanya membasuh ya atas sepatu
dan juga atas imamah. Dan bagian atas sepatu dan juga bagian atas sepatu. Ulangi ya, ulangi ya. Dan adapun hadas besar ya, wajib untuk mandi junub dan tidak cukup padanya mengusap bagian atas sepatu dan bagian atas imamah atau jilbab. Ya. Dan apa tadi? Bagian atas imamah dan jilbab ya. Bal labudda min ightisali. Bal ya, akan tetapi wajib mandi junub. Bal labudda min ightisali. Akan tetapi harus atau wajib mandi junub. Yang sepatu tadi, yang ngusap tadi apa? Mana Sultan? Bukan anak, Ustaz. Yang ngusap sepatu tadi, Ustaz. Nah, kenapa? Sama imamah. Yang mana tadi, Ustaz? Yang tadi belum kucatat. Tinggalan nanti. Nanti minta kawannya aja ya. Bukan, Ustaz. Lanjutkan aja ya. Adapun hadas besar wajib. Nanti Ana ulangi lagi ya. Nanti ulangi lagi ya. Oh, ya, Ustaz. Ammal jabiratu wal jaruhil al-ma'subah ya. Ini penting. Dengarkan baik-baik ya. Adapun ya luka-luka yang terbungkus, misalnya antum jatuh naik kereta, ini dibungkus. Ya, atau kepala antum dibungkus nih, tangan antum dibungkus, ya. Nih perhatikan. Adapun luka-luka yang terbungkus, Nomor 3, Ustaz. enggak, ini masih lanjutan. Adapun luka-luka yang terbungkus, misalnya antum jatuh naik sepeda, sikut antum nih bolong, apa luka antum bungkus gitu kan, kita pakai Pepsodent, pakai apa? Itu namanya Hansaplas gitu kan, atau antum gini ya, ada hukumnya. Ammal jabiratu wal jaruhil ma'subati fa innahu yamsahu 'alaiha min hadatsaini al-asghar wal akbar, ya. Adapun untuk luka-luka yang terbungkus, ya terbungkus kain atau terbungkus lakban atau ya apapun namanya ya, fa innahu yamsahu 'alaiha min al-hadatsain asghar wal akbar, ya. Maka dia cukup dibasuh ya pada bungkusannya, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi kalau antum hadas kecil ada luka yang tertutup, misalnya antum jatuh naik kereta, kecelakaan gitu ya, kecelakaan, antum cukup membasuh bagian misalnya di sini, ini kan tempat wudhu nih, antum cukup basuh aja, ya, hadasnya. Baik itu antum hadas kecil ataupun hadas besar. Diperhatikan, baik itu antum hadas kecil ataupun hadas besar. Amma idza kana al-mashu yaduruha aw yakhsha minha ad-darurah fala tamassahu. Baik. Selanjutnya, adapun ya, jika membasuh bungkusan luka tadi dapat menyebabkan mudarat, ya, memudaratkan. Adapun jika membasuh ya bungkusan luka tadi dapat memudaratkan. Mudarat apa, Ustaz? Mudarat itu membahayakan ya, membahayakan. Mudarat itu garis miring membahayakan. Ya. Adapun ketika antum membasuh tadi yang tangan yang terbungkus tadi atau bagian tubuh yang terbungkus tadi memudaratkan antum, membahayakan antum, ya, fala tamsahu, maka nggak perlu dibasuh, nggak perlu diusap, nggak perlu dibasuh, udah dibiarkan aja, ya. Walakin ma'aghusli sa'ir a'dha as-sahihah. Tapi yang dibasuh cukup bagian tubuh yang sehat. Tapi yang dibasuh cukup bagian tubuh yang sehat. Seperti itu. Kayak mana nih maksudnya, Ustaz? Anda contohkan ya. Sudah ada siap nulis? Perhatikan Anda ya. Perhatikan, biar Anda contohkan. Ini Anda sengaja minta kameran biar Anda contohkan. Biar Antum paham ya. Nah, perhatikan baik-baik. Hadap ke Anda semua, hadap. Nah, tengok ke sini. Ya. Nih, misalnya ini tangan Ustaz kan? Nih kan? Mana nih kameranya? Nah, nih. Misalnya ini tangan. Ya. Ini tangan wajib berwudu apa enggak?
Wajib. 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 Rupanya tangan Ustadz ini qadarullah luka. Luka nih ya, luka dan dibungkus. Karena luka dibungkus, diperban. Oh, diperban ya, bukan dibungkus. Baru ingat ada bahasanya. Diperban. Bagian sini, ya, diperban bagian sini. Jadi, kayak mana wudunya? Wudunya, ya, ketika bagian sini itu cukup Ustadz basuh atasnya, ya, baru yang lain dialirkan dengan air seperti kana biasa. Yang bagian sini, ya dibasuh aja. Yang bagian sini yang nggak terkena perban, ya ini sebagaimana wudhu biasa. Adapun kalau kita basuh tadi ini, ya menyebabkan mudarat, ini misalnya dibasuh kena air makin busuk nih lukanya, nggak apa-apa, dilewatkan aja. Jadi cuma bagian yang ini aja. Jadi ini nggak perlu dibasuh. Nah seperti itu dia. Paham? Paham nggak nih? Paham. Nah jadi misalnya tadi ini ya, misalnya di sinilah yang juga diperban, di sini enggak. Ya, yang diperban ini cukup dibasuh. Kalau nggak berbahaya untuk diri kita. Tapi kalau semakin dibasuh, lukanya bisa busuk, bernyenyek, ya udah dibiarkan aja. Cukup bagian yang sehat aja. Nah, seperti itu dia. Paham ya, Nak? Jadi ini harus kita aplikasikan ya. Jadi antum harusnya nanti gak usah nanya lagi ketika luka. Antum udah paham. Ya, ini ilmu yang sangat berharga. Antum bawa sampai seumur hidup ya. Antum bawa. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi membasuh itu ada 3 ya. Yang pertama sepatu ketika safar ataupun mukim. Saat safar itu sebanyak 3 hari 3 malam. Saat mukim itu 1 hari 1 malam. Dan yang dibasuh itu bagian atasnya saja. Kalau imamah, yang kedua imamah atau jilbab, ya, ini ketika kita safar, ya safar, dan ini safarnya berlaku juga 3 hari 3 malam, seperti itu. Yang ketiga adalah luka yang diperban atau dibungkus. Ini cukup dibasuh pada bagian lukanya tersebut, dan kalau membasuh perban tersebut makin membuat bahaya, ya, menjadikan bahaya, maka tidak perlu, cukup ditinggalkan, dibasuh bagian yang sehat aja, seperti itu. Paham nih ya pengaplikasiannya ya? Paham ya? Oke. Jangan lupa ini seumur hidup antum, ya harus antum ingat, penting ini ya. Jadi ini bukan untuk ujian, tapi ini untuk kehidupan. Inilah ilmu yang langsung bisa antum praktekkan ketika antum mengalaminya, sepertinya antum safar ya. Ini hari raya nanti udah dekat, antum mau ke rumah nenek kan safar, atau antum nanti luka dibungkus, ya, seperti itu. Antum praktekkan supaya ilmunya dapat, ya seperti itu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ya kita lanjut pelajaran kita, ya. Babun fil apa? Ada yang mau tanya? Kalau luka yang nggak terbungkus, kalau lukanya nggak terbungkus, jadi basuh kayak biasa. Kalau terbungkus semua, Ustaz? Kalau terbungkus semua nih, 1 tangan atau 1 kepala, jadi basuh aja, diusap bagian atasnya. Kalau nggak membahayakan, kalau membahayakan nggak boleh. Kayak terbungkus 1 badan, Ustaz. Apa? Terbungkus semuanya badannya. Badan ini, bagian perut, bagian dada. Yang nggak ada hubungannya sama anggota wudhu, nah ya nggak apa-apa. Emang anggota wudhu, antum kalau berwudhu apa membasuh dada, gini ya, membasuh dada 3 kali, membasuh perut nggak ada, ya. Nah ini kadang-kadang siapa tadi yang bertanya itu? Yang anggota wudhu aja ini pembahasannya. Ini yang anggota wudhu ya. Nah antum tanya lagi, misalnya paha anak sedang dibungkus, nggak ada hubungannya. Antum berwudhu sampai paha. Enggak. Tapi itu pembahasannya nanti di mandi junub. Ada pembahasannya di mandi junub. Sabar ya. Ini masih bab masih alam khuffain. Nanti ada. Ya mudah-mudahan sampai kita bab itu. Oke. Ustaz, kalau bahu kita patah gitu, Ustaz, tangan kita nggak bisa digerakkan, jadi kayak mana, Ustaz? Maksudnya? Saya ulangi pertanyaannya. Kalau sakit apa? Cederanya di bahu, tapi tangannya nggak bisa digerakkan,
Ya minta tolong diambilkan wudhu, tapi masih bisa kena air kan? Ini kondisinya bahunya patah, ya. Tapi bisa digerakkan masih bisa kena air tangannya. Masih, tapi nggak Ya, bisa minta digerakkan tolong diambilkan tangannya. wudhu ya. Minta tolong diambilkan. Ya wudhu itu boleh Karena dia diwakilkan, nggak dibungkus. diambilkan gitu. Ya kalau misalnya kita nggak bergerak, susah untuk bergerak. Jadi orang-orang sakit itu boleh ya. Selama catatannya orang sakit itu memang tidak membahayakan ketika dirinya terkena air. Tapi kalau memang dia membahayakan terkena air, nggak boleh ya. Misalnya luka tadi kan, rupanya kalau dibasuh dengan air perbannya bisa nyenyek, makin bernanah, itu nggak boleh ya, nggak apa-apa, nggak dibasuh. Tapi kalau misalnya dibasuh itu nggak ada membahayakan, maka nggak apa-apa seperti itu. Misalnya ini dia nggak dibungkus nih, Ustaz. Tapi kalau kena itu dia perih gitu, Ustaz. Ya lewatkan aja, membahayakan dari tandanya. Dilewatkan. Kok mengangkat meja panggil polisi. Kan bisa ditahan perihnya. Kalau membahayakan ini ya, perih itu membahayakan atau tidak? Enggak. Kurang Enggak, dibasuh lah. Tapi membahayakan di sini, maksud membahayakan itu tahu nak? Membuat lukanya makin parah, gitu ya, membuat nggak sembuh-sembuh. Nah itu dia. Tapi kalau perih-perih sedikit aja ya nggak apa-apa dibasuh. Nanti antum luka-lukakan. Malah antum ambil wudhu kan antum lukakan antum garis. Surut pakai pisau. Loh kenapa nggak diambil wudhu tangan kiri? Kata Ustaz tadi kalau ada luka nggak usah dibasuh. Malah dikira Ustaz yang pisahkan. Ya jangan gitu ya. Ada lagi? Kelas ya. Coba sekarang buka bab baru ya. Bab baru. Udah ya, selesai ya. Selesai ini ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi nggak apa-apa WA aja ya. Nanti misalnya tuh nggak teringat sekarang nggak apa-apa WA aja. Nanti Anda jawab minggu depan sebagaimana case, bukan Anda langsung jawab di WA enggak. Karena malas ngetik panjang-panjang. Iya. Kamu tadinya mau berdua setengah. Ya, sekarang Anda mau tanya. Ini bab selanjutnya adalah babun fil madi wa ghairihi. Ya. Halaman berapa di buku antum? Halaman 41. Bab madi dan lainnya. Nah, ini Anda mau tanya, Anda mau survei dulu sama antum. Anda mau survei dia sama antum. Siapa di sini yang merasa dirinya udah balik? Coba raise hand. Apa? Siapa yang merasa dirinya udah balik? Ahmad Baitor itu, Anda tengok dulu yang raise hand. Siapa aja namanya? 4. Oh banyak 6. 8. Oh banyak nih yang raise hand. Abdurrahman Zahidi. Angkat tangan nih. Siapa lagi? Faturah Ersitorus. Rifki Afifi Siregar. Ya, Rizky Ridwan. Bukan tepuk tangan. Siapa tepuk tangan itu? 9 seres. Anip. Oh, antum ya. Jadi yang 9 orang ini ya. Ini ada. Jadi ini berkaitan dengan babul fil madi wa ghairihi. Bab madi ini adalah untuk orang-orang yang udah balik ini ya. Dan juga untuk antum yang udah balik sebagai ilmu ya. Nah, jadi antum harus tahu membedakan madi dan juga mani. Tapi ini sepertinya nggak sempat lagi ya, ikhwan. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Coba sekarang kita bahas aja ya. Al-madi. Mal makna madi? Siapa yang tahu makna madi ini yang balik ini? 9 ini. Muhammad Alif, Rifki Afifi, Fafri, terus Rizik. Coba siapa salah satu dari 9 orang ini tahu apa itu madi? Coba. Keluarnya cairan dari kemaluan, Ustaz. Keluarnya apa? Keluarnya cairan dari Cairan banyak keluar dari kemaluan. Kencing juga cairan, mani cairan. Darah cairan. Kalau kita lagi apa gitu, Ustaz? Apa? Kalau kita lagi cairan yang memancar. yang menjadikan gitu keluar. Coba patur ya, coba. Patur. Mandi, Ustaz. Mandi. Ada. Ini dia ada ya, ada ketik teman antum. Dengarkan ya, Anda nggak mau sebutkan nama ya, jaga privasi. Madi itu Ustaz, keluarnya cairan dari kemaluan karena capek. Setahu saya gitu. Gitu ya. Karena capek. Ya. Apakah ini benar? Ya.
apakah ini benar? Ya, tunggu keringat minggu kayak depan ya. pula, Ustaz. Tunggu minggu depan. Ini Keringat itu biar kayak Ustaz, biar antum ke episode di itu pilih-pilih ya. Kita suka. Biar antum itu kata minggu depan Abi sih ikuti. betul Ustaz. Tanggung, Ustaz, tanggung. Jadi tunggu minggu depan ya. Ustadz insya Allah Oh, iya, jawab Ustaz. dan akan jelaskan secara gamblang ya insya Allah. Tapi Iya, tunggu minggu depan. Google-nya kayak Biar gitu, antum Ustaz. penasaran. Dari Nah, HP. makanya jangan lupa subscribe channel Ulun Nuha ya. Iya. Ustaz. Udah San. Supaya Udah, antum Ustaz, dapat udah. ya Udah. notifikasi kalau udah keluar videonya minggu depan ya. Jangan lupa subscribe Iya. di bawah ya. Oke. Oke, nah, ya kita bahas minggu depan ya. Oke, mudah-mudahan antum datang ya semuanya ya. Ini penting. Ini penting, salah satu bab penting. Semua penting sih, masalah fikih semua penting. Oke ya. Kita coba besok ya. Besok Rabu depan ya, supaya antum penasaran nih. Apa ya, apa antum nggak tidur seminggu nih? Apa betul karena capek? Ya. Oke Google ya. gitu. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terkhusus ya dalam fikih-fikih berkaitan dengan masih adalah khuffain ya, membasuh bagian atas sepatu, membasuh imamah dan membasuh bagian yang terluka. Seperti itu ya. Dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang madi, insya Allah taala. Dan mudah-mudahan antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti Zoom minggu depan, dan selalu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dan juga kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kebaikan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jangan lupa like dan subre. Bre, like, komen. Komen. Subscribe. Recap. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Lepopo weh. Login. Kalau tak mau login aja. Kok masuk lagi? Paris. Ya, mau masuk lagi. Perasaan ya. Hai.